hari ini, ada baiknya Anda semua menyimak video berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang proses perubahan sosial. Pada dasarnya, setiap masyarakat akan mengalami perubahan sosial. Dan perubahan itu dapat diketahui bila kita bandingkan masyarakat waktu tertentu dengan keadaan yang lampau. Menurut Surjono Sukanto, proses perubahan sosial dalam masyarakat dapat diketahui melalui ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat ataupun cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada suatu lembaga akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. 3. Perubahan yang cepat biasanya menimbulkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian. Disorganisasi akan diikuti reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah dan nilai baru. Keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena keduanya saling berkaitan secara timbal balik. Proses-proses sosial yang merupakan proses perubahan sosial adalah 1. Difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur budaya dari individu ke individu atau dari masyarakat ke masyarakat lain. 2. Akulturasi, yaitu proses penggabungan dua kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya masing-masing. 3. Asimilasi, proses penggabungan dua kebudayaan sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru. 4. Akomodasi, proses penyesuaian terhadap konflik yang terjadi dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ada dua. Yang pertama, faktor dari dalam, yang kedua, faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu ada bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, lalu adanya penemuan baru, serta adanya pertentangan konflik dalam masyarakat. Dan berikutnya ada revolusi atau pemberontakan. Kalau faktor eksternalnya, yang pertama itu lingkungan fisik seperti terjadinya bencana alam, yang kedua terjadi peperangan, dan yang ketiga adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Salah satu faktor internal penyebab perubahan sosial itu adalah penemuan baru. Penemuan baru ini memiliki pengaruh terhadap perubahan. Sekarang mari kita lihat pengaruh penemuan baru tersebut. 1. Pengaruh memancar. Suatu penemuan baru menimbulkan pengaruh memancar ke berbagai bidang kehidupan. Contoh, penemuan radio menyebabkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat. 2. Pengaruh menjalar. Suatu penemuan baru mengakibatkan perubahan menjalar dari suatu lembaga ke lembaga lainnya. Contoh, penemuan kapal terbang membawa pengaruh terhadap metode perang dan memperdalam perbedaan negara besar dan negara kecil. 3. Pengaruh menyatu. Beberapa penemuan baru menyebabkan suatu jenis perubahan. Contoh, penemuan mobil, kereta api, telepon, listrik menyebabkan tumbuhnya pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama, kontak dengan masyarakat lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Toleransi. 4. Sistem stratifikasi terbuka. 5. Penduduk yang heterogen. 6. Tidak puas terhadap berbagai bidang kehidupan. 7. Orientasi ke masa depan. Dan 8. Manusia senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kehidupan. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial ada 1. Kurang hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya kepentingan yang telah tertanam kuat. 5. Takut akan kegoyahan integrasi. 6. Prasangka terhadap hal yang baru. 7. Hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang ke-8 adat istiadat dan kebiasaan. Materi kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini. Semoga saja video tadi bisa membantu Anda semuanya untuk memahami materi kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.